Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku melalui like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan bahagia selalu ya. Amin. Oke, jadi di video kali ini aku mau share kegiatan budgeting lagi ya teman-teman. Kali ini aku hanya akan budgeting aja karena untuk evaluasi dan savingnya itu sudah ya. Videonya juga udah aku upload di video sebelum ini ya teman-teman. Jadi video kali ini lumayan singkat ya teman-teman durasinya. Untuk pengambilan video juga aku lumayan singkat banget karena ini tuh aku take video sudah malam ya teman-teman. Sudah jam 10 malam gitu di hari Minggu ya, hari Minggu malam aku take video ini, dan alhamdulillah ya teman-teman akhirnya hari ini bisa ke-upload juga. Karena aku di tempat pengeditan itu lumayan lama ya teman-teman, nggak bisa langsung edit terus selesai gitu, enggak. Karena aku juga mencuri-curi waktu ya untuk ini, untuk bikin video, untuk ngedit video di YouTube itu aku sangat mencuri-curi waktu teman. Pokoknya seadanya waktu aja. Karena aku juga sibuk di dunia nyata ya teman-teman. Jadi kalau untuk bikin video di YouTube ini aku pokoknya sesempatnya aja gitu. Oke, langsung aja ke videonya ya teman-teman. Nah, ini aku langsung tulis untuk judulnya ya. Seperti biasa ini bulan Agustus ya teman-teman. Aku jadi tulis Agustus dulu di paling atas, dan budgeting mingguan ya. Untuk week kedua ini dari tanggal 12 sampai 18 Agustus ya teman-teman. Untuk income-nya juga masih sama 700.000, dan ini akan aku bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman, tapi nggak seperti biasanya. Kalau biasanya itu aku bagi ke kewajiban atau tagihan, terus ada kebutuhan dan juga saving. Nah, di minggu kali ini aku nggak ada saving ya teman-teman, karena ada sesuatu yang lain, nanti akan aku jelaskan ya. Nah, ini yang pertama seperti biasanya untuk di pos tagihan itu ada listrik 25.000, PDAM 15.000, wifi-nya 22.000. Untuk SPP Dwi aku nggak isi dulu ya teman-teman, karena aku baru bayar di awal bulan kemarin. Awal bulan ini maksudnya ya. Terus untuk bulan depan itu nanti aku anggarkan langsung di awal bulan depan aja ya, langsung dibayar kayak gitu. Terus kemudian ada kebutuhan sekolah itu ada 20.000. Jadi total untuk tagihan di sini sebanyak 82.000 ya teman-teman untuk minggu ini. Nah, ini karena aku udah capek dan ngantuk, aku nggak bikin tabel kayak seperti biasanya ya teman-teman. Aku cuman garis-garis aja sebagai pembatas kayak gitu. Oke, lanjut lagi di sini ada kebutuhan ya. Nah, di sini untuk kebutuhannya juga aku nyontek dari minggu lalu ya teman-teman. Tapi untuk nominalnya nanti akan ada perubahan sedikit ya teman-teman. Ada yang aku kurangkan dan ada yang aku tambahkan gitu aja. Pokoknya aku sesuaikan dengan kebutuhan yang aku butuhkan di minggu ini ya teman-teman. Pokoknya aku utak-atik aja di bagian living atau kebutuhan ini. Nah, di kebutuhan ini ada 7 poin ya teman-teman. Yang pertama itu ada beras. Terus yang kedua ada jajan atau saku anak-anak. Terus yang ketiga itu ada dana tak terduga. Terus ada belanja harian atau belanja kebutuhan masak ya. Selanjutnya ada gas dan galon, terus lagi ada belanja bulanan atau kebutuhan persabunan gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir ada pampersnya adik. Oke, untuk anggarannya sekarang akan aku tulis dan aku sesuaikan ya teman-teman. Nah, yang pertama itu untuk beras, di sini aku anggarkan 50.000. Nah, aku naikkan 6.000 dari minggu sebelumnya ya. Karena aku sekarang belinya di tempat yang berbeda dari biasanya, jadi harganya itu lebih mahal teman-teman, karena biasanya itu aku belinya itu langsung di penggilingan padi ya, atau di selab gitu, dan sekarang itu di toko sembako gitu, makanya lumayan banyak ya bedanya harganya. Terus lanjut lagi ada saku atau jajan anak itu 140.000, dan dana lain-lain 25.000. Terus untuk belanja masak atau kebutuhan lauk pauk ya, itu seminggu aku budgetkan 200.000. Terus lanjut lagi ada gas dan galon, aku kasih anggaran 10.000 ya teman-teman. Terus untuk belanja bulanan atau kebutuhan persabunan gitu, aku anggarkan
40.000, terus untuk pampersnya adik itu 60.000. Jadi totalnya ada 525.000 di pos living ini atau kebutuhan ini ya teman-teman. Nah ini nanti akan aku jumlahkan ya, dari kewajiban ditambah lagi kebutuhan itu ada 607.000. Oke, jadi dari income 700 dikurang 82.000 dikurang lagi kebutuhan 525.000, jadi masih ada sisa 93.000 ya teman-teman. Nah ini biasanya aku taruh di pos saving ya teman-teman, tapi seperti yang sudah aku bilang di awal, minggu ini tuh nggak ada saving karena aku mau taruh di giving ya teman-teman. Karena bulan Agustus ini adalah bulan kelahiran anak aku yang besar ya teman-teman, tepatnya tanggal 18 Agustus nanti, di hari Minggu itu anak aku yang besar itu ulang tahun teman-teman. Jadi aku butuh sedikit dana lah ya untuk kasih sesuatu gitu, atau mungkin bahkan hanya makan istimewa gitu ya. Karena anak aku juga tipe anak yang sederhana, nggak neko-neko, nggak minta ini dan itu. Dia nggak minta apa-apa, tapi aku pengen sedikit kasih ya. Makanya di sini aku untuk savingnya itu aku nggak ada dulu karena mau untuk keperluan hari ulang tahun anak aku. Oke, nah ini sudah selesai ya teman-teman. Aku membuat catatan di buku. Sekarang aku mau masukin uang-uangnya ke dalam posnya masing-masing sesuai yang sudah aku tentukan atau yang sudah aku catat di buku ya teman-teman. Ini ada listrik 25.000, terus tadi aku ambil kembalian 25.000, jadi untuk saldo listriknya sekarang 50.000 ya teman-teman. Nah lanjut lagi untuk PDAM juga aku tadi budgetkan 15.000 ya, jadi aku ambil kembaliannya gitu, jadi sekarang saldonya 30.000. Terus lanjut lagi di sini ada pos wifi itu aku budgetkan 22.000. Nah karena nggak ada uang yang pas, ini aku taruh 25.000 ya teman-teman, nanti gabung sama yang lainnya. Nah untuk dana pendidikan ini untuk kakak ya, untuk bayar-bayar iuran kecil di sekolah atau pokoknya untuk keperluan kakak sekolah ya. Itu aku kasih anggaran 20.000 per minggu, itu kadang terpakai kadang juga enggak ya teman-teman, pokoknya tergantung aja sesuai kebutuhan kakak gitu ya. Nah lanjut ini untuk beras aku masukkan 50.000, terus lanjut lagi di sini itu ada jajan atau saku anak ya teman-teman. Ini aku budgetkan 140.000 untuk 2 anak ya. Masing-masing anak satu hari 10.000 ya teman-teman. Kalau ditanya cukup apa enggak, sebenarnya enggak cukup ya teman-teman. Aku selalu subsidi silang pakai uang sayur ya biasanya. Soalnya kalau adik itu jajannya memang lebih dari 10.000 ya teman-teman kalau dihitung-hitung. Tapi kalau untuk kakaknya alhamdulillah aku kasih 10.000 itu selalu masih ada sisa ya. Dan untuk sisanya juga masih selalu dikembalikan sama aku teman-teman. Terus sama aku itu tabung sendiri di rumah gitu ya. Ada catatannya, ada buku tabungannya juga aku buatkan sendiri ya. Nanti mungkin kapan-kapan aku sepil ya untuk sisa tabungan kakak. Maksudnya sisa jajan kakak. Karena siapa tahu nanti ada yang butuh ya di antara teman-teman itu butuh referensi gimana caranya mengolah atau mengelola sisa uang jajan anak. Oke lanjut dulu ke video ya teman-teman. Nah ini tadi untuk dana lain-lain aku masukkan 25.000 ya per minggu. Terus untuk belanja masak atau belanja sayur dan lauk itu ya, itu aku kasih budget 200.000 seminggu. Terus ini aku pisah-pisahin ya teman-teman, karena nominalnya 50 ribuan, aku pisah-pisahin ke per 2 hari, nanti tinggal aku atur-atur aja ya kembaliannya. Ini sebenarnya untuk seminggu ini alhamdulillah aku hematnya di uang belanja ya teman-teman, karena aku sudah seminggu belakangan ini lagi aktif banget bikin kari ayam karena untuk dijual di warung ya teman-teman, dan itu juga aku untuk lauk sudah ngambil dari situ ya. Jadi untuk uang belanja ini lumayan hemat, terus palingan untuk beli buah dan sayur gitu aja, terus beli tambahan lele kalau enggak ya telur gitu aja untuk protein hewani. Nah ini untuk dana giving tadi 93.000 aku gabung dan aku bulatkan jadi 100.000 ya teman-teman, karena uangnya masih gabung di mana-mana gitu ya, jadi genap 100.000 itu aku masukkan ke pos hari Minggu ya, karena nanti mau dipakainya itu di hari Minggu. Terus ini terakhir untuk belanja bulanan atau keperluan sabun ya sama pampersnya adik itu aku gabung jadi satu aja di pos belanja bulanan, karena emang belanjanya juga di satu tempat, jadi aku satukan aja ya teman-teman. Nah kali ini aku nggak isi tabungan dulu seperti yang aku bilang tadi, aku pakai untuk giving dulu ya teman-teman, jadi tabungannya aku skip dulu.
Dan segitu aja dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya, supaya aku bisa bersemangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.